Sebabnya Coach Indra Safri juga sempat mengatakan bahwa mengaku kesulitan jika menghadapi tim-tim yang menerapkan strategi bertahan. Ini yang dia katakan atau Anda melihatnya seperti apa, Bung? Mengapa ia mengatakan seperti itu? Sebenarnya semua tim memang agak ketika menghadapi tim yang defense pasti agak sulit. Kenapa? Karena memang seolah-olah hanya satu tim yang ingin menang, kemudian satu tim hanya ingin bagaimana caranya mereka tidak kebobolan. Pasti. Tapi situasinya adalah bahwa karena itulah pentingnya pelatih untuk bisa beradaptasi dengan taktik yang diharapkan. Selama ini agak unik sebenarnya ketika Coach Indra menggunakan formasi 3-5-2, agak di luar kebiasaan. Biasanya Coach Indra itu pakai formasinya adalah 4-3-3 atau kemudian 3-4-2-1 atau kemudian dia menggunakan 3-4-3, menggunakan 3 pemain penyerang terutama untuk sektor sayap. Beberapa kali Coach Indra itu sukses adalah ketika dia punya penyerang sayap yang bagus, kemudian punya goal getter yang sangat efektif ketika berada di kotak penalti. Dengan yang saat ini sudah dia sekarang 3-5-2 berarti dia beradaptasi. Artinya bahwa dia tidak ingin terlalu kecolongan karena ketika 3-5-2 ketika bertahan dia bisa menggunakan 4 pemain belakang atau bahkan 5 pemain belakang. Tapi ketika menyerang harapannya setidaknya ada 2 sayap yang berada di pemain tengah itu bisa membantu menekan untuk bisa menambah kekuatan 2 pemain di lini depan. Jadi ini bagian dari adaptasi termasuk bagian dari cara bagaimana supaya bisa membongkar pertahanan tim yang bermain bertahan. Apakah artinya juga saat ini ketika kita melihat perubahan formasi yang dilakukan oleh Coach ini juga cara Coach Indra Safri untuk tadi mengantisipasi kemungkinan berikutnya akan melawan Thailand ataupun Malaysia. Anda melihat seperti itu? Karena itulah penting untuk seorang pelatih itu dia selalu mengatakan bahwa kita melihat pertandingan demi pertandingan. Karena selalu berbeda situasinya, berbeda dengan taktiknya. Bisa berbeda formasinya, bisa berbeda komposisi pemainnya, baik itu bisa 30% atau bahkan 50%, tapi bisa juga cara mainnya. Misalnya ketika kita bicara soal basically untuk pemain Indonesia, itu kan yang dipakai adalah kurikulum Villanesia. Kurikulum Villanesia itu lebih cenderung menggunakan formasi 4-3-3 dengan passing progresif ke depan. Jadi ketika mereka penguasaan bola tidak banyak possession ke belakang, tapi possession mereka adalah build up-nya ke depan. Nah ini yang memang bagian biasanya sudah diterapkan atau kemudian dipakai oleh pelatih dari mulai level kelompok umur sampai kemudian di U19 atau bahkan mungkin di U20. Nah sekarang ketika Coach Indra menggunakan 3-5-2 katanya, memang tentu akan sangat tergantung situasi di lapangan. Artinya bahwa Coach Indra beradaptasi dengan taktik lawan. Coach Indra beradaptasi dengan lawan mainnya seperti apa sehingga itulah dibutuhkan fleksibilitas formasi, fleksibilitas taktik dari seorang pelatih. Tidak boleh pelatih kemudian terlalu kaku. Kaku formasi, kaku pemain yang diturunkan. Jadi ketika ada pemain itu tidak diturunkan sebagai starter di satu pertandingan, bukan berarti kemudian pemain itu tidak bagus. Tidak selalu dia tidak bagus, tapi apakah ini dia cocok dengan formasi yang diharapkan. Ketika misalnya punya pemain depan yang dia posturnya tinggi, apakah tentu dia akan cocok dengan bola-bola crossing. Dan tentu dia akan cocok bermain lebih statis di depan. Tapi ketika dia punya pemain yang lebih punya kecepatan, punya dribbling yang bagus, bisa membuka lawan secara 1 lawan 1, disitulah diharapkan pemain yang secara individu dia punya kualitas bagus.